Bab 012 83. Satu-satunya tempat yang membuatnya merasa lebih baik meskipun dalam Dianem, ia tahu, ia sedang berdiri di ujung bahaya besar, rasa lama yang belum mati. Sudah hampir seminggu sejak Ryan bertemu dengan Najwa di malam penuh amarah itu. Sejak saat itu, interaksi mereka makin sering. Alasannya beragam, rapat kepanitiaan, urusan pesantren, hingga sekedar menumpahkan pikiran. Dan semuanya tanpa sepengetahuan Alia. Namun, tidak ada rahasia yang bisa abadi, terutama ketika sikap seseorang mulai berubah. Alia memang tidak lagi cerewet atau suka menuntut. Tapi ia peka. Terlalu peka untuk tidak menyadari bahwa suaminya yang dulu dingin kini mulai hangat. Tapi bukan padanya. Pagi itu, Alia sedang merapikan meja kerja Ryan saat sebuah kertas kecil jatuh dari sela-sela buku tafsir. Kertas itu tampaknya tulisan tangan. Dan sangat rapi. Semoga hari ini jadi lebih ringan untukmu, seperti langkah orang-orang beriman. NJW. Alia terpaku. NJW. Najwa. Tangannya refleks meremas kertas itu. Tapi wajahnya tetap datar. Tidak ada tangisan. Tidak ada amarah. Hanya diam yang mencekik. Malamnya, Alia duduk sendiri di ruang tengah, menatap layar ponselnya. Ia membuka akun media sosial milik kampus tempat ia kuliah S2. Beberapa akun baru saja mengunggah ulang foto-foto kegiatan pengajian minggu lalu. Dan di salah satu unggahan itu, ia melihat Ryan dan Najwa berdiri berdampingan. Tertawa. Terlihat nyaman. Komentar-komentar pun berderet. Oh, pasangan Ustadz dan Ustazah idaman banget. Fix deh ini kalau bareng terus gini, pasti berjodoh. Alia siapa? Alia menelan ludah. Matanya tidak berkaca-kaca, tapi lehernya terasa dicekik. Hari berikutnya, kampus pasca sarjana. Alia duduk di kantin bersama Mira, sahabatnya sejak dulu. Dia makin dekat sama Najwa, gumam Alia sambil menyeruput teh hangatnya. Mira langsung meletakkan gelasnya. Hah? Maksud kamu gimana? Alia menunjukkan kertas pesan dari Najwa dan juga foto-foto yang dikomentari netizen. Mira menggeleng tak percaya. Aku udah bilang dari awal kan, Najwa itu pick me girl. Sok alim, padahal tiap langkahnya penuh skenario. Dan Ryan. Dia kayak laki-laki lugu yang gampang dimainin. Alia hanya tersenyum tipis. Mungkin dia memang lebih cocok sama Najwa. Sesuai visi misi. Sama-sama pendakwah. Sama-sama di atas panggung. Aku mah cuma bayangannya doang. Penjaga rumah yang disembunyikan. Mira menggenggam tangan Alia. Kamu bukan bayangan, Al. Kamu itu Purnama. Dia aja yang terlalu silau buat lihat. 84. Sementara itu di tempat lain, Ryan duduk di belakang kemudi, sedang memandangi pesan dari Najwa yang berbunyi. Mas Ryan, insya Allah minggu depan kita bisa diskusi bareng lagi soal program pembinaan remaja ya. Aku udah buat draftnya. Boleh mampir ke rumah aku besok sore. Ryan tidak langsung menjawab. Di benaknya, wajah Alia muncul. Datar. Dingin. Tapi juga kuat. Untuk pertama kalinya, Ryan merasa ada benturan batin. Ia merasa hangat dengan Najwa, tapi ada sesuatu dalam sikap Alia yang justru membuatnya terusik. Sikap Dianem Alia. Bukan diam mengalah. Tapi diam yang seperti sedang menimbang.
dan bersiap. Ryan mulai sadar, Alia bukan lagi perempuan yang ia tinggalkan dalam ketidakpastian. Alia sekarang mulai berdiri, dan bisa pergi kapan saja. 85. Sore itu, langit mendung menggelayut di atas kota. Ryan mengenakan kemeja putih dan peci hitam, tampak lebih rapi dari biasanya. Ia memarkir mobilnya tepat di depan rumah bergaya klasik milik keluarga Nachua, rumah yang dulu pernah menjadi tempatnya berlabuh dalam doa-doa penuh harapan. Langkahnya pelan saat menekan bel pagar. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka. "Assalamualaikum." Suara Ryan terdengar hati-hati. "Waalaikumsalam warahmatullah." "Ryan," sahut suara lembut dari balik pintu. Umi Siti, ibu Nachua, muncul dengan senyum ramah yang mengembang di wajahnya. "Masya Allah, udah lama sekali yang gak mampir. Dulu sering banget datang waktu masih sama-sama ngisi halakoh," ucap Bu Siti sambil menyambut Ryan masuk ke ruang tamu. Ryan tersenyum tipis. "Iya, Umi. Maaf, baru bisa datang lagi sekarang." "Nggak apa-apa, Nak. Umi senang banget kamu datang hari ini. Nachua juga udah menyiapkan draftnya, insya Allah akan sangat membantu program itu berkembang di kalangan remaja." Bu Siti mempersilakan Ryan duduk dan langsung menyuguhkan teh manis serta kue-kue kecil seperti masa dulu. Sesaat mereka mengobrol ringan. Lalu suasana sedikit berubah ketika Bu Siti memandangi Ryan dengan tatapan lebih dalam, sedikit sendu. "Ryan, kamu tahu, dari dulu Umi selalu merasa kamu itu calon menantu impian. Lembut, cerdas, agamanya kuat. Umi sempat berharap, kamu dan Nachua berjodoh." Ryan terdiam, bibirnya mengatup. Hatinya sedikit tercekat. "Tapi Allah berkehendak lain," Bu Siti melanjutkan, suaranya tetap lembut namun penuh makna. "Umi tidak menyalahkan siapapun, dan Umi yakin semua perjodohan adalah takdirnya. Hanya saja, melihat kamu sekarang, dan Nachua yang masih sendiri." Ryan langsung menunduk. Ada bagian dalam hatinya yang terasa seperti dicubit. Luka yang belum sembuh atau mungkin rindu yang belum selesai. Dari arah tangga, langkah kaki terdengar pelan. Nachua muncul, mengenakan gamis biru langit dan jilbab putih, membawa beberapa berkas di tangannya. Senyumnya manis namun anggun. "Mas Ryan," sapa Nachua. "Makasih Es. Udah datang. Maaf yang repotin." Ryan berdiri, menyambut salam Nachua sambil menerima berkas-berkas yang disodorkan. "Makasih draftnya ya, ini membantu aku banget. Boleh duduk sebentar?" tanya Nachua. "Aku mau menjelaskan beberapa poin di halaman terakhir." Ryan sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka kembali duduk, membahas teknis kegiatan dakwah remaja itu, namun obrolan yang tampaknya profesional itu terasa terlalu nyaman. Sesekali, tawa ringan keluar dari Nachua. Dan sesekali, pandangan Bu Siti memperhatikan mereka dari dapur dengan sorot mata yang tidak bisa menyembunyikan harapannya. Setelah hampir 1 jam, Ryan berpamitan. "Makasih Umi, Nachua. Aku pamit dulu. Titip salam buat istri kamu ya," kata Bu Siti sambil menyiratkan senyum tipis, "semoga rumah tanggamu tetap dalam lindungan Allah." 86. Ryan hanya menunduk. Kata-kata itu menggantung di hatinya seperti beban yang tak bisa ia tentukan arahnya. Dalam perjalanan pulang,
Ryan memandangi draft yang ada di tangannya. Namun pikirannya tidak benar-benar di sana. Bayangan wajah Najwa, tawa lembutnya, cara ia mendengarkan. Semua kembali menyerbu pikirannya. Lalu, kontras dengan sikap Alia yang dingin, tajam, dan kini terlalu tenang untuk seorang istri yang tahu suaminya sedang menjauh. Apakah aku menikahi orang yang salah? Batinnya lirih. Langit sudah gelap ketika Ryan memarkir mobil di halaman rumah. Lampu teras menyala temaram, menyambut kepulangannya yang kali ini tidak terlalu disambut hangat oleh suasana rumah. Begitu membuka pintu rumah, Ryan langsung disambut aroma masakan di dapur, tapi bukan aroma yang membuat rindu, melainkan aroma rutinitas yang kosong. Ia melepas sepatu, menggantung peci di dinding dekat pintu, dan menoleh ke arah ruang keluarga. Alia duduk di sana, mengenakan setelan rumahan berwarna krem dengan jilbab tipis yang masih menutup sebagian rambutnya. Ia menatap layar laptop, namun tatapannya kosong. Bukan karena laporan yang membingungkan, tapi karena pikirannya jelas tertuju pada satu hal. Baru pulang? Tanyanya datar. Iya, jawab Ryan singkat, membuka kancing kemeja bagian atasnya dan berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Alia menutup laptop pelan, kemudian bersuara lagi tanpa menoleh. Dari mana? Pertanyaan itu terdengar sangat biasa. Tapi intonasi di baliknya menusuk. Ryan berhenti sejenak. Detik itu juga ia tahu ini bukan pertanyaan istri pada suami yang hanya ingin tahu, tapi pertanyaan yang sudah ditahan-tahan cukup lama, dan kini butuh jawaban jujur. Ngambil draft program dari rumah Najwa, jawab Ryan tenang, meneguk air di tangannya. Alia menoleh perlahan, menatapnya. Rumah Najwa. Ulangnya, seperti memastikan ia tidak salah dengar. Iya, kata Ryan sambil meletakkan gelas ke meja makan. Alia tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyerupai ironi. Luar biasa. Ia berdiri, menutup laptop sepenuhnya. Jadi sekarang kamu udah nyaman keluar masuk rumah perempuan yang jelas-jelas kamu simpan di hatimu selama ini. Ryan mengerutkan kening. Alia, jangan berlebihan. Itu cuma urusan kerja. Urusan kerja. Potong Alia cepat, nadanya naik setingkat. Kenapa kamu nggak pernah serajin ini waktu aku butuh kamu dulu? Saat aku berjuang sendirian, saat aku masih mengharapkan cinta dari suamiku. Alia. Ryan menarik napas berat. Kamu tahu ini cuma pekerjaan dakwah. Umi Siti juga ada di sana. Bahkan Najwa nggak sendirian, kami bahas program dan selesai. Alia menatapnya tajam. Tapi kenapa hati kamu nggak selesai, Mas Ryan? Seketika ruangan itu menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara, hanya dengungan AC yang berdengung pelan. Ryan menunduk sesaat. Lalu, suaranya keluar, rendah namun penuh tekanan. 87. Karena kamu berubah, Alia. Dulu kamu lebih lembut, lebih menghargai. Sekarang kamu dingin, sinis, bahkan seperti nggak mau lagi menyentuh pernikahan ini. Alia tertawa kecil. Oh, jadi aku yang salah sekarang. Ryan menggeleng, wajahnya mulai tegang. Kita berdua salah. Tapi kamu terlalu sibuk menjaga luka lama sampai kamu lupa caranya menyembuhkan. Alia menatapnya lama, matanya mulai memerah. Aku sibuk menjaga luka lama, Mas Ryan. Karena orang yang melukainya masih tinggal serumah sama aku setiap hari.
Ryan terpaku. Alia melangkah pelan, mendekatinya. Kamu tahu, aku nggak keberatan kamu jadi dekat lagi dengan Najwa. Tapi jangan pernah anggap aku bodoh. Aku tahu sejak awal kamu memang nggak bisa melupakan masa lalu. Ryan terdiam. Tidak ada pembelaan yang bisa ia keluarkan malam itu. Karena sebagian besar. Memang. Benar. Alia menahan air matanya, menatap lelaki yang telah orang tuanya pilihkan. Aku nggak butuh penjelasanmu, Mas Ryan. Tapi kalau kamu masih ingin menyelamatkan pernikahan ini, jangan pikir kamu bisa menjalaninya sambil menoleh ke masa lalu. Alia berbalik, melangkah ke kamar. Ryan tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri di sana, membisu di ruang tamu yang kini terasa lebih sempit daripada biasanya. Pagi itu matahari bersinar cerah, namun suasana hati Alia justru suram sejak menerima pesan dari ibu mertuanya malam sebelumnya. Ia dan Ryan diminta hadir di rumah Pak Asmi dan Bu Marwah untuk kumpul keluarga. Dalam hati, Alia sudah menduga isi pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi biasa. Ryan mengemudi dengan pandangan lurus ke depan. Alia di kursi penumpang, diam. Tidak ada percakapan di antara mereka sejak tadi. Hanya suara radio mobil yang menyuarakan ceramah singkat tentang sakinah mawadah warahmah yang terdengar begitu sumbang bagi suasana hati mereka berdua. Begitu sampai di rumah orang tuanya, Ryan langsung disambut Pak Asmi dengan senyum lelah, sementara Bu Marwah menyambut Alia dengan pelukan setengah hangat. Keluarga Alia juga sudah hadir, ibu dan bapaknya, duduk di ruang tamu dengan wajah kaku. Mereka duduk melingkar. Meja penuh dengan suguhan, namun tidak seorang pun benar-benar menyentuhnya. Suasana canggung menyelimuti ruangan itu. Tak lama, suara Bu Marwah memecah keheningan. Kami cuma ingin ngobrol sebentar, Ryan, Alia. Keluarga juga ingin tahu bagaimana kabar rumah tangga kalian, katanya, mencoba terdengar ringan. Alia tersenyum tipis. Alhamdulillah, Umi. Baik. Tapi Bu Marwah mengangguk pelan dengan ekspresi penuh makna. Tapi, sampai sekarang belum juga ada kabar baik ya. Sudah mau 1 tahun pernikahan kalian. Semua mata tertuju pada Alia dan Ryan. Pak Asmi menimpali, kami tahu, rezeki anak itu dari Allah. Tapi usaha juga bagian dari tawakal. Sudah cek ke dokter? Alia terdiam. Ia bisa merasakan tubuhnya menegang, jantungnya berdetak lebih cepat. Belum, Abi, jawab Ryan singkat. Tapi kami bisa coba minggu ini kalau memang disarankan. 88. Bukan disarankan lagi, itu sudah seharusnya, potong Bu Marwah cepat. Tatapannya kini tertuju langsung pada Alia. Kamu sehat-sehat saja, kan, Alia? Alia tersenyum palsu. Sehat, Umi. Ya sudah. Nanti Umi yang atur jadwal dengan dokter langganan Umi. Sekalian periksa bareng, biar tahu kondisi masing-masing. Jangan nunggu lebih lama, nanti makin sulit, lanjut Bu Marwah. Alia ingin menolak. Tapi pandangan dari orang tuanya, dan tatapan penuh tekanan dari mertuanya, membuat ia hanya mengangguk pelan. Baik, Umi. 2 hari kemudian, klinik spesialis fertilitas. Pemeriksaan berlangsung cukup lama. Alia dan Ryan melalui serangkaian tes. Di ruang konsultasi, dokter menjelaskan hasilnya dengan tenang namun jelas. Secara umum, kondisi kesehatan reproduksi Bu Alia termasuk sehat, tapi ada faktor hormonal yang menyebabkan kemungkinan hamilnya lebih kecil dari rata-rata. Bukan tidak bisa,
hanya perlu program khusus dan waktu, ujar dokter wanita itu ramah. Ryan hanya mengangguk pelan. Alia diam membeku. Saat mereka keluar dari ruang dokter, Ryan langsung ditelepon oleh ibunya. Gimana hasilnya, Ray? Alia kemungkinan sulit punya anak, Umi. Tapi, masih bisa, kalau ikhtiar, jawab Ryan pelan. Tak ada suara sejenak dari seberang, lalu terdengar helaan napas berat dari Bu Marwah. Umi nggak habis pikir. Anak muda zaman sekarang, terlalu sibuk ini itu, lupa sama fitrah utama sebagai istri. Padahal kamu sudah sabar banget selama ini. Umi. Ryan ingin membela Alia, tapi lidahnya keluh. Keesokan harinya, keluarga Alia datang ke rumah Ryan dan kembali membicarakan hal yang sama. Bapak Alia terlihat kecewa, sedangkan ibunya hanya diam, matanya sembab. Kami nggak ngangka anak kami begini, kata ibu Alia. Padahal sejak kecil, dia sehat. Mungkin ini ujian. Alia hanya duduk di samping Ryan, menatap lantai, kata-kata keluarganya menyakitkan, namun tidak membuatnya menangis. Ia sudah terlalu sering merasa sendiri dalam pernikahan ini, dan kini ia merasa disalahkan atas sesuatu yang bahkan bukan sepenuhnya kendalinya. Usai pertemuan, saat semua sudah pulang dan rumah kembali sunyi, Alia berkata lirih. Lucu ya. Dulu aku minta anak darimu, kamu yang menolak. Sekarang aku yang dicaci karena tak kunjung hamil. Ryan menatapnya, namun tidak bisa berkata apa-apa. Alia berdiri dari duduknya. Ternyata lebih sulit jadi perempuan. Salah tetap salah, sekalipun sudah berjuang. Dan malam itu, Alia masuk ke kamar lebih dulu, meninggalkan Ryan dalam diam dan rasa bersalah yang tidak kunjung menemukan arah. Malam sudah larut. Jarum jam menunjukkan pukul 0.47 ketika Ryan akhirnya memutuskan masuk ke kamar. Sejak pertemuan keluarga tadi siang, rumah mereka nyaris senyap tanpa percakapan berarti. Bahkan saat makan malam pun, hanya suara sendok dan piring yang berbicara. 89. Ryan membuka pintu kamar dengan perlahan, cahaya dari lorong menyapu bagian tepi ranjang dan di sana, Alia sudah tertidur. Tubuhnya sedikit menggulung, tangan memeluk guling kecil, rambutnya berantakan menutupi sebagian wajah yang tampak letih. Ia tertidur begitu saja tanpa selimut. Hanya mengenakan daster panjang yang jatuh hingga betis. Ryan berdiri di ambang pintu, mematung. Pandangannya tak lepas dari punggung Alia. Ada bagian dari dirinya yang tergerak malam itu secarik rasa iba. Perempuan itu sudah melalui hari yang tidak mudah. Dituntut untuk menjadi istri sempurna, menantu ideal, dan kini harus memikul beban, kemandulan, yang bahkan belum tentu sepenuhnya benar. Ryan tahu itu. Ia menyaksikan sendiri bagaimana mata Alia sedikit basah setelah mendengar hasil pemeriksaan dari dokter. Tapi, di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang tetap tak bisa bergerak lebih jauh. Yang masih menggenggam rasa hambar terhadap perempuan itu. Cinta belum juga tumbuh dan ia tak tahu apakah akan pernah tumbuh. Ryan menarik napas panjang, lalu perlahan berjalan ke sisi ranjang. Ia meraih selimut tipis dari ujung tempat tidur, lalu membentangkannya perlahan, hati-hati menutup tubuh Alia. Ia mencoba tidak membangunkannya. Wajah Alia terlihat damai dalam tidur. Lelah, tapi tetap cantik dengan caranya sendiri. Maaf, gumam Ryan lirih. Entah kepada siapa ia meminta maaf pada Alia, atau pada dirinya sendiri. Lah duduk di sisi ranjang, memandangi punggung Alia untuk beberapa saat. Tangannya sempat terulur, ingin menyentuh rambut perempuan itu,
namun ditariknya kembali. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Bukan cinta, tapi semacam kehampaan yang mengiris pelan-pelan. Lantas beranjak, lalu membaringkan diri di sisi luar ranjang. Jarak tubuh mereka tak seberapa, tapi jarak emosional di antara keduanya terasa seperti samudera. Ryan memejamkan mata. Di kepalanya berputar ulang kalimat-kalimat menyakitkan dari keluarga, bahkan dari dirinya sendiri yang tidak mampu menjadi suami sepenuhnya. Malam itu, mereka tidur dalam keheningan. Berdua di ranjang yang sama, tapi seolah berada di dunia yang berbeda. Pagi datang tanpa suara. Matahari mulai merambat naik, menembus celah tirai jendela kamar Ryan dan Alia. Udara terasa segar, tapi suasana di dalam ruangan tetap membeku. Alia bangun lebih dulu. Gerakannya pelan, tapi pasti. Ia tidak ingin membangunkan Ryan, meski dalam hatinya tak ada lagi niat untuk menjaga kenyamanan lelaki itu. Ia hanya lelah. Ia duduk di pinggir ranjang, membetulkan letak kerudung tipis yang semalam entah kapan jatuh, lalu berdiri dan melangkah ke kamar mandi, masih dalam diam. Tak ada lirik ucapan, "Selamat pagi", tak ada pertanyaan ringan, apalagi senyum. Semua interaksi kini hanya menjadi formalitas kosong. Ryan membuka matanya tak lama kemudian. La mengedarkan pandangan sejenak, lalu menyadari sisi ranjang di sebelahnya sudah kosong dan dingin. Perasaan aneh menyergap dadanya, bukan kangen, bukan pula cemburu. Mungkin lebih ke perasaan ditinggal secara perlahan oleh seseorang yang sebelumnya tak pernah ia coba genggam. Ia turun dari tempat tidur, berjalan keluar kamar setelah berwudu, dan mendapati Alia sedang menyiapkan sarapan. Bukan sarapan rumit, hanya telur dadar, nasi hangat, dan teh manis. Tapi dari cara Alia menyajikannya, semua tampak hambar. Gerakannya rapi, tenang, terlatih, tapi tanpa semangat. Ryan duduk di meja makan. Alia hanya meletakkan piring di depannya, lalu duduk di seberang tanpa berkata-kata. Suara sendok menyentuh piring jadi satu-satunya percakapan pagi itu. Tehnya nggak terlalu manis. "Aku lagi ngurangin gula," ujar Alia datar. Kalimat itu lebih mirip pengumuman daripada perhatian. 90. Ryan mengangguk pelan. Lalu hening lagi. Beberapa menit kemudian, Alia membuka suara, kali ini dengan tatapan lurus ke arah jendela. "Kamu ada jadwal kajian siang ini?" "Ya. Di Masjid Al-Karim, ba'da zuhur." "Kenapa?" "Cuma nanya," jawab Alia pendek. Ryan memperhatikannya sejenak. Wajah Alia tampak tenang, tapi dingin. Tidak ada ledakan emosi, tidak juga tangis seperti dulu saat mereka berdebat soal Najwa atau soal anak. Ini justru lebih menyeramkan. Ketika seseorang sudah berhenti marah, kadang itu pertanda bahwa ia juga mulai berhenti peduli. "Kemarin, kamu capek?" tanya Ryan akhirnya, mencoba mencari celah. Alia menoleh. Pandangannya tajam tapi datar. "Capek? Kamu tanya itu sekarang?" Ryan tertahan. Alia tak menunggu jawaban. Ia bangkit berdiri, merapikan piring, lalu berkata, "Aku ada rapat online jam 10. Jadi aku ke kampus lebih awal." Ryan berdiri juga. "Alia." Alia menoleh sebentar, "Iya." Ryan ingin mengatakan banyak hal. Tapi bibirnya hanya mampu mengucap, "Hati-hati." Alia mengangguk. "Iya." Lalu pergi meninggalkannya di meja makan,
di antara sisa sarapan dan tumpukan ketidakjelasan hubungan mereka. Pagi itu, dingin bukan hanya karena angin dari jendela, tapi karena dua hati yang dari awal tidak punya kehangatan untuk saling memeluk. 91. Alia melangkah keluar dari rumah dengan langkah tenang, tas laptop tergantung di bahunya. La mengenakan setelan rapi dengan jilbab segi 4 warna pastel yang serasi dengan blazernya. Tidak ada ekspresi emosional terpancar dari wajahnya. Hanya ketegasan, dan keteguhan yang sudah lama ditempa oleh luka yang tidak pernah diperlihatkan. Perjalanan menuju kampus pascasarjana ditempuhnya dalam diam. Sepanjang jalan, pikirannya masih melayang pada percakapan-percakapan kaku di rumah, ekspresi kecewa mertuanya, dan sorot mata suaminya yang tak kunjung menyiratkan cinta.